Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait uh, program Keluarga Harapan di tahun 2021. Jadi di sini akan beberapa hal yang saya jelaskan: tahapan, sumber berita, ketentuan cair atau tidak, terus komponen PKH di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, ini untuk tahun 2021 ya, ini banyak artikel yang menunjukkan bahwa akan tetap ada. Jadi di 4 artikel ini menunjukkan 2021 tetap dilakukan program Keluarga Harapan. Hingga di artikel-artikel ini juga nampak bahwa tahun di bulan Januari itu juga akan ada penyaluran PKH. Jadi kalau kita bersumber di berita artikel yang ada di internet menyatakan demikian. Seperti itu. Jadi 2021 tetap ada penyaluran program Keluarga Harapan. Nah, ini untuk jadwal penyaluran ya. Kalau ibu-ibu cari di internet itu ada beberapa versi ya, bahkan ada yang dilakukan di bulan bulan Januari minggu kedua, atau ada pula yang melakukan di bulan Februari. Nah, di sini ditunjukkan bahwa yang sama itu adalah siklus dari PKH sendiri. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada 3 bulan untuk pemutakhiran, terus di selanjutnya adalah pengajuan data bayarnya, terus di bulan kelimanya dia dilakukan penyaluran. Jadi di setiap tahap yang ibu terima di tahun 2020 itu seperti ini. Jadi bertahap ya. Jadi misalkan ibu ini sudah graduasi, maka bulan Februari masih ada karena mengikuti pemutakhiran. Misalkan bulan ini ya, ini verifikasi di sini, maka dimungkinkan penyaluran tahap 1 masih diperoleh ataupun tidak ya, tergantung dari verifikasinya ini sudah disetujui atau tidak. Dan ini siklus ini akan terus dilakukan hingga 4 tahap seperti itu. Di tahun 2020 atau sebelumnya itu yang dilakukan. Nah, tapi di tahun 2021 katanya ada kemungkinan per bulan Bu ya, per bulan. Jadi akan ibu terima dana itu per bulan. Nah, tapi yang bisa kita jadikan pegangan bahwa program Keluarga Harapan ini seperti apa di tahun 2021 adalah seperti yang ada di kemensos.go.id. Jadi kalau ibu sudah menjadi anggota, berarti di sini tinggal ibu lakukan P2K2 dan verifikasi. Jika komitmen, maka dia akan dimutakhirkan masuk sebagai penetapan KPM. Ya, di sini. Jika di tahun 2021 ini ada yang belum menjadi anggota terus menjadi anggota, maka alurnya seperti ini. Jadi datanya berdasar dari data terpadu yang sudah saya jelaskan di sebelumnya itu, di video sebelumnya. Nah, terus dilakukan pertemuan awal. Validasi ini biasanya dilakukan di desa Bu ya. Di desa dikumpulkan jadi satu, diundang, maka jika valid maka ditetapkan sebagai KPM. Ini yang ibu temukan di 2013 atau 2016 yang sebelumnya. Nah, terus alur ini akan jalan terus sampai rutin ya, setiap tahap pendampingan, verifikasi, P2K2, terus pemutakhiran dan seterusnya. Seperti itu. Monitoring, evaluasi ya tetap ada di sana, atau kalau sudah selesai graduasi dia akan keluar sebagai kepesertaan PKH, ini akan keluar. Terus tidak menjadi KPM dan tidak mengikuti siklus yang ada di sini lagi. Nah, ini faktanya bahwa di tahun 2007 sampai 2019 itu jumlah anggota tetap meningkat ya. Jadi ada kemungkinan di tahun 2021 akan ada perubahan. Nah, ini meningkat ini bukan semakin banyak yang miskin, tetapi adanya perluasan. Ini di tahun 2017-18 itu ada perluasan, mulai ke
lansia. Kalau nggak salah 2018 ke lansia, akhirnya kan naik meningkat tajam di sini. Seperti itu. Nah, ini komponen 2020 ya. Jadi kan pernah suatu bulan ibu mendapat jumlah yang sedikit, maka di sana adalah diberikan per bulan waktu itu pada saat COVID-19. Jadi COVID-19 ibu diberikan per bulan, kalau hamil 250 dan seterusnya. Ini per bulannya Bu ya, per bulannya. Maka rata-rata kalau nggak salah itu dapat 200.000, 150 misalkan anak 2 SD atau SMP cuma 125 dan seterusnya. Makanya waktu tahun 2020 jumlahnya sedikit, namun per bulannya Bu ya, diberikan per bulan. Biasanya itu ya yang paling banyak ya SD ya 75 atau 125.000 ini. Ini saya dapatkan di kemensos.go.id, penjelasannya seperti itu. Tetapi setiap keluarga kan berbeda ya, itu perlu dicek kembali. Apalagi di tahun 2021 itu masih belum ada kabar ya, karena di sini kan tahun 2020. Di 2021 ini detailnya jumlah dananya seperti apa belum ada info kembali. Nah, ini komponen di tahun 2021 yang lansia sudah tidak ada Bu ya. Lansia tidak ada, terus disabilitas katanya sudah keluar. Terus untuk KPM yang sudah berumur 5 tahun ini secara langsung akan keluar dari sistem. Yang sudah berumur 5 tahun ya, misalkan 2013 sampai sekarang kan sudah lebih dari 5 tahun. Nah, jika Ibu memilih untuk graduasi, maka ada beberapa jenis alami ini yang anaknya sudah keluar, mampu menyatakan diri mampu mandiri, dengan keinginan sendiri dia tanda tangan menyatakan ingin keluar dari PKH. Ini sudah mulai banyak di desa-desa. Terus Mandiri Sejahtera ini dengan keinginan sendiri tetapi punya usaha. Mandiri Sejahtera ini misalkan punya toko kelontong, terus jualan tahu, jualan tempe, namun sudah rutin, pendapatannya sudah rutin. Jadi memang PKH ini nantinya diperuntukkan bagi yang terutama yang tidak memiliki pekerjaan atau sesuai dengan 14 kriteria. Nah, misalkan ini ibu-ibu ingin keluar saat ini, maka yang ibu pilih biasanya belum punya usaha, berarti mandiri atau menyatakan mampu. Nah, kalau alami ini tidak perlu ditanya karena otomatis ya, bisa dari sistem, karena sekolah atau memang sudah dianggap mampu, itu alami. Nah, ini saran dari saya, mumpung belum dilakukan graduasi yang alami ya dari sistem, Ibu bisa memilih untuk graduasi otomatis ya dari sistem, atau Ibu mengajukan diri untuk graduasi. Karena pada tahun 2021 kriteria kemiskinan ini akan semakin tidak ada ya, karena jika Ibu harus memiliki 8 dari 14 kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, saat ini mungkin sudah meningkat perekonomiannya, maka daripada Ibu nantinya di graduasi secara sistem ya, kalau menurut saya mending mengundurkan diri, karena sudah terlalu lama lah. Kalau menurut saya itu kalau lebih dari 5 tahun itu ekonomi sudah berubah, jadi jangan sampai dari 5 tahun itu tidak ada perubahan sama sekali. Toh anak sudah bekerja, nomor satu, pendapatan juga bertambah misalkan, seperti itu. Dan aturan dari pemerintah menyatakan bahwa maksimal PKH itu hanya 5 tahun. Nah, sedangkan keterkaitan dengan bantuan lain itu harusnya masih terima, tetapi sistem kan masih ada ya, berarti ada pengecekan kembali mungkin dari pusat, dari bidang yang lain. Tetapi kalau dari PKH sendiri diwajibkan untuk dikeluarkan di tahun 2021, kecuali ibu-ibu yang baru masuk PKH di tahun 2018, 2017 mungkin masih belum ya, belum waktunya keluar Mas. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Nah, ini adalah hak dari KPM, bisa Ibu baca ya.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.